Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Dian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Sebelumnya, perlu Bapak ingatkan, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Perlu Bapak ingatkan, ada langkah 5M. Apa saja itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk materi kali ini, kita akan belajar mengenai pengolahan data. Apa itu pengolahan data? Bagaimana bentuk-bentuknya? Serta contoh dan cara pengerjaannya. Kita akan bahas bersama-sama. Kita akan belajar tentang pengolahan data. Sebelumnya perlu kita ketahui nanti apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama ada materi data dan bentuk-bentuk data. Yang kedua materi tentang pemecahan masalah. Yang ketiga soal-soal dan pembahasan. Nah, sebelum kita mulai, siapkan alat tulis kalian. Yang pertama ada buku, yang kedua pensil atau pulpen, yang ketiga tentunya media kalian, bisa laptop, bisa handphone. Pastikan baterai memenuhi atau full ataupun bisa dicas terlebih dahulu. Silahkan pastikan handphone kalian mencukupi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Betul, gambar pemilihan umum. Biasanya digunakan dalam pemilihan presiden, pemilihan bupati, atau yang terkecil seperti pemilihan RT. Nah, kita lihat di sini ada contoh pemilihan RT, ada Samsudin, ada Aji, dan Tono. Masing-masing mendapatkan suara yang berbeda, tentunya nanti menentukan kemenangan. Nah, ini juga disebut data dari pemilih RT yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita ketahui apa itu data dulu. Data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, ataupun citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data itu tadi diketahui melalui apa? Melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengumpulkan data. Bagaimana kita mengumpulkannya? Nah, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada pencatatan langsung. Ini ada contohnya. Contoh yang pertama, seorang wasit bulu tangkis mencatat skor dalam pertandingan. Jadi nanti skornya didapat dari hasil pengamatan wasit terhadap skor kedua tim yang bertanding. Yang kedua, seorang pedagang membuat daftar persediaan barang dagangannya. Nah, nanti didata barang apa yang masih dan barang apa yang sudah mau habis. Yang ketiga, guru mencatat berat badan siswa kelas 5 SDN Nusa Bangsa. Jadi guru mencatat langsung. Nanti anak-anak bisa menimbang di timbangan berat dan guru mencatat. Yang keempat, ibu membuat daftar belanja sebelum berangkat ke pasar. Nah, nanti ibu mengecek persediaan makanan di rumah atau kebutuhan, lalu mencatat apa saja yang perlu dibeli karena sudah berkurang di rumah ataupun sudah habis. Nah, selanjutnya adalah melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misal, kamu ingin mengetahui
makanan kesukaan teman sekelasmu dengan menanyakan satu persatu dan mencatat pada tabel seperti berikut. Nah, nanti ada nomor, ada nama, dan makanan kesukaan. Misal namanya Adi, makanan kesukaannya sate kambing. Misal seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya adalah penelitian. Nah, penelitian ini bagaimana? Nah, ini contohnya kamu dan teman-teman kelasmu ingin mengetahui kendaraan yang paling banyak melintas di depan sekolah. Lalu kamu dapat mendirikan posko atau tempat pengamatan di depan sekolah dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Nah, nanti dicatat kendaraan jenis sepeda. Misal ada satu, dikasih tanda turus 1. Ada sepeda motor 2 lewat, dikasih tanda turus 2. Nah, seterusnya sampai batas waktu. Misal batas waktunya 1 jam atau setengah jam, lalu dijumlahkan banyak dalam angka. Misal sepeda tadi dalam 1 jam itu ada 10 sepeda. Nah, di banyak angka itu ada 10 dituliskan seperti itu. Nah, selanjutnya itu menyebar angket atau kuesioner. Nah, apakah itu? Nah, yaitu pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang. Nanti bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Misal kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nanti bisa ditanda silang pada kesukaannya masing-masing. Misal suka futsal dan renang, disilang futsal dan renang. Nanti datanya didapatkan dan dijadikan satu. Nah, itu adalah dengan menyebar angket. Nah, sekarang bagaimana kita membaca data? Tetapi sebelumnya mari kita mengenal bentuk-bentuk data. Nanti bentuk-bentuk data itu ada apa saja. Nah, yang pertama, ini ada macam-macam bentuk data. Yang pertama ada tabel, yaitu daftar nama yang ditujukan dengan bilangan serta disusun dengan teratur. Yang kedua, diagram batang, yaitu diagram yang menyajikan data bentuk batang atau batang persegi panjang dalam bentuk batang atau batang persegi panjang. Selanjutnya adalah diagram garis, disajikan dengan bentuk garis yang menghubungkan titik-titik dalam menunjukkan data. Ini hampir sama dengan diagram batang, tetapi perbedaannya adalah titik dan bentuk batang tadi. Nah, selanjutnya adalah diagram lingkaran, yaitu menyajikan data dalam sebuah lingkaran dibagi menjadi beberapa juring atau menjadi beberapa bagian. Nah, fungsi dari bentuk-bentuk data tadi apa? Dari data yang banyak dijadikan bentuk data tadi adalah untuk memudahkan memahami sebuah data dan menjadikan data menjadi lebih ringkas. Nah, kita coba membaca data dalam bentuk tabel. Coba perhatikan contoh berikut. Ini ada tabel kegemaran siswa kelas 5. Bagaimana membacanya? Nah, ini ada kegemaran, ada banyak siswa. Kita lihat banyak siswanya, yaitu sebanyak 6 siswa. Gemar apa? Gemar melukis. Lalu yang selanjutnya ada sebanyak 5 siswa gemar menari, dan sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Lalu sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Dan yang terakhir sebanyak 4
siswa gemar membaca buku cerita. Nah, selanjutnya kita belajar membaca dalam bentuk diagram batang. Nah, ini adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Ada nilai, ada banyak siswa. Kita perhatikan nilainya dulu. Ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, dan ada 10. Lalu banyaknya kita perhatikan dari garis diagram batang tersebut, menunjukkan ke banyak siswa keberapa. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Lalu sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Dan sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Dan 9 siswa mendapat nilai 9. Dan yang terakhir, sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Nah, seperti itu cara membaca diagram batang. Selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram garis. Yang diperhatikan adalah titik-titik yang menghubungkan antara informasi yang di bawah dan yang di samping. Informasi di bawah itu yaitu bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, dan yang di samping adalah berat badan Mita. Nah, kita coba baca data di sini. Bulan pertama berat badan Mita yaitu berapa? Menurut titiknya yaitu 3 kg. Yang kedua, bulan kedua berat badan Mita seberat 4 kg. Bulan ketiga berat badan Mita menjadi 5 kg, dan bulan keempat menjadi 7 kg, dan yang terakhir bulan kelima menjadi 8 kilo. Nah, itu seperti itu membaca diagram batang. Lalu kita membaca diagram lingkaran. Nah, ini ada buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Ada yang menyukai apel sebesar 20%. 20% menyukai apel. Lalu sebanyak 35% menyukai jeruk. Lalu 20% lagi menyukai pisang, dan 25% menyukai mangga. Nah, bagaimana mengetahui masing-masing buah tadi disukai oleh berapa siswa? Kita hitung dulu. Sebanyak 20% menyukai apel, berarti 20% dari 40 yaitu sebanyak 8 siswa. Lalu 30 yang menyukai jeruk yaitu 35% dari 40. Kita hitung sedemikian rupa dan didapatkan menjadi 14 siswa. Lalu sebanyak 20% juga menyukai pisang. Kita hitung 20% dari 40 yaitu 20/100 kali 40 sebanyak 8 siswa. Nah, selanjutnya yang terakhir menyukai mangga sebanyak 25% dari 40 siswa yaitu 25/100 kali 40 yaitu sebanyak 10 siswa. Nah, ingat, juring biasanya dibuat dengan besaran persentase atau derajat. Kalau persentase itu biasanya 100%. Kalau satu lingkaran full itu 100%. Kalau derajat itu menggunakan 360 derajat. Pak, bagaimana menghitungnya derajat? Biasanya nanti menggunakan busur derajat. Jadi kalian silahkan membeli busur derajat untuk mengetahui berapa derajat yang dibuat nanti jika ada soal. Nah, selanjutnya adalah perhatikan kalimat di bawah ini. Panen buah mangga kebun Pak Bundan pada 3 bulan terakhir sebesar 200 kg dengan rincian Januari sebesar 80 kg, Februari sebesar 60 kg,
dan Maret sebesar 100 kg. Ada pertanyaan, bagaimana menampilkan kalimat di atas agar lebih mudah dipahami? Ingat, tadi bentuk data adalah untuk memudahkan memahami suatu data. Nah, mengubah kalimat ini kita dapat ubah dalam bentuk data. Nah, kita pelajari dulu. Panen buah mangga kebun Pak Bundan pada 3 bulan terakhir. Kita ubah bagaimana? Menjadi tabel. Yang pertama adalah menuliskan judul tabel buah mangga Pak Bundan. Nah, yang pertama ada nomor, ada bulan dan berat. Diurutkan bulannya Januari seberat 80 kg, Februari seberat 60 kg, dan Maret seberat 100 kg. Nah, ini dinamakan menyajikan data dalam bentuk tabel. Kalimat tadi diubah menjadi suatu bentuk data. Nah, yang kedua, diagram batang. Bagaimana mengubah kalimat tadi menjadi diagram batang? Nah, yang pertama kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Diagram batang panen buah mangga kebun Pak Bundan. Nah, selanjutnya kita bulannya ditaruh di bawah. Ada Januari, ada Februari, ada Maret. Yang di kiri itu besarannya kilogram. Pak, bagaimana menuliskan angkanya, Pak? Kalau dari 1 sampai ke 100 kg, nanti buku kalian penuh dengan angka. Nah, kita ambil saja. Ini ada berapa? 100 kilo, ada 60 kilo dan 80. Berarti kita buat saja rentang 20 kilo per 1 garis di buku kalian. Nah, itu nanti memudahkan. Nah, nanti kalau bagaimana ada 25, ya kita tinggal rentangnya itu bisa kita buat. Misal rentangnya itu 55. 1 garis itu 5 rentang nilai. Itu dibuat sesuai keadaan dan kreativitas kalian. Nah, itu juga disebut menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana kalau diagram garis? Hampir sama dengan diagram batang, tetapi perbedaannya hanya menggunakan titik-titik dan garis yang disambungkan. Nah, ada Januari, Februari, dan Maret, serta beratnya dengan satuan kilogram hampir sama, tetapi hanya titik-titik. Januari menunjukkan titik berapa? 80. Lalu Februari menunjukkan titik 60 dan Maret menunjukkan titik 100. Lalu dari titik-titik tersebut kita sambungkan Januari ke Februari, lalu ke Maret. Nah, seperti itu. Lalu kita ke diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran caranya adalah dengan menentukan nilai seluruhnya. Lalu kita buat berapa persenkah dari nilai tersebut. Misal 100 kg dari 200 kg itu adalah 50%. Berarti 50% dari lingkaran adalah setengah lingkaran. Nah, kita bagi setengah lingkaran. Lalu bulan Maret masuk ke 100 kg atau setengah lingkaran. Yang selanjutnya menyesuaikan. Nah, itu dinamakan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sekarang coba selesaikan soal berikut. Oh ya, Pak, belum diajari. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu soal dengan cara apa? Dengan cara pemecahan masalah. Sekarang perhatikan layar monitor di depan kalian. Ini adalah video cara memecahkan masalah. Nanti boleh kalian pause jika ingin mengetahui suatu informasi yang penting atau bisa diulangi lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Tian. Hari ini kita akan belajar pemecahan masalah soal cerita. Pemecahan masalah artinya menggunakan pengetahuan untuk proses intelektual dan mental menghadapi situasi baru dengan merumuskan hubungan antara fakta berdasarkan data dan informasi yang didapat, mengidentifikasi, menginterpretasikan tujuan, mencari strategi yang sesuai, menerapkan prosedur sesuai langkah-langkah secara runtut yang memungkinkan mendapatkan solusi. Dalam pemecahan masalah dibagi menjadi 4 tahapan berdasarkan buku Kelly and Brewer. Yang pertama, memahami masalah. Memahami masalah artinya kita harus memahami apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Setelah memahami apa yang diketahui dan ditanyakan, kita wajib merencanakan penyelesaian dari masalah yang ada, tentunya berdasarkan informasi yang sudah didapatkan. Yang ketiga, menjalankan rencana. Artinya, kita melakukan penghitungan dari rencana penyelesaian, tentunya berdasarkan kaidah atau hukum matematika yang berlaku. Yang keempat, pemeriksaan kembali, di mana kita melihat hasil penghitungan dari awal dan memastikan kebenaran setiap prosesnya. Lalu, menuliskan kalimat kesimpulan seperti, jadi hasil dari soal di atas adalah, juga bisa kesimpulan dari soal di atas adalah, dan bisa dikembangkan masing-masing. Coba kita lihat contoh soal di layar monitor kalian. Kita baca dengan bersama-sama. Kegemaran peserta didik kelas 5. Ada kegemarannya dan ada banyak siswanya. Lalu soalnya, tabel di atas menunjukkan kegemaran peserta didik kelas 5 SD Manjung dengan jumlah peserta didik 30 peserta didik. Berapakah jumlah peserta didik yang gemar bermain musik dan apa kegemaran yang jumlah paling banyak? Dalam memahami masalah, tadi ada 2 proses yang penting. Memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Berarti kita tentukan dulu yang diketahui dan yang ditanya. Lalu kita masukkan apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanya. Coba, yang diketahui dari jumlah peserta didik ada 30 siswa. Yang melukis 6 siswa, menari 5 siswa, bermain bola 8 siswa, membaca 7 siswa, dan bermain musik belum diketahui. Artinya apa? Artinya ini adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan, bermain musik ada berapa siswa? Masih kosong, nanti kita cari bersama-sama. Yang kedua, kegemaran jumlah paling banyak. Nah, nanti kan jika bermain musik sudah diketahui berapa siswa yang menyukai, nanti kita akan ketahui juga kegemaran apa yang paling banyak disukai. Lalu yang kedua adalah merencanakan penyelesaian dan menjalankan rencana. Jadi kita tadi sudah mengetahui jumlah siswa, seluruh siswa, dan kegemaran masing-masing. Berarti rumusnya apa? Jumlah semuanya sama dengan jumlah kegemaran. Ada melukis,
ada menari, bermain bola, membaca buku, dan bermain musik. Kita masukkan angkanya dari yang diketahui tadi. Jumlahnya berapa? 30. Lalu yang suka melukis ada 6, yang menari ada 5, yang bermain bola ada 8, yang membaca buku ada 7, dan yang bermain musik belum diketahui. Bisa ditulis bermain musik atau bisa kita misalkan bisa X atau yang lainnya, bisa dengan huruf. Selanjutnya kita jumlahkan, lalu kita hitung kembali dan mendapatkan hasil bermain musik adalah 4 siswa. Dan diketahui juga kegemaran yang paling banyak adalah bermain bola. Nah, tadi di mana sih yang merencanakan penyelesaian dan menjalankan rencana? Perhatikan, ini adalah merencanakan penyelesaian. Jadi, rencananya dulu kita tuliskan, itu masuk dalam merencanakan penyelesaian. Lalu, setelah kita merencanakan, kita menjalankan rencana dengan penghitungan sesuai kaidah matematika. Dinamakan menjalankan rencana. Ini sudah selesai, tetapi ada proses yang keempat, yaitu pemeriksaan kembali, yaitu kita memeriksa kembali dari proses awal tadi sampai proses terakhir ini. Lalu apa tadi? Menuliskan kalimat kesimpulan. Seperti ini kalimatnya. Jadi, jumlah peserta didik yang gemar bermain musik sebanyak 4 siswa, dan kegemaran yang memiliki jumlah paling banyak adalah sepak bola. Bisa dipahami, nanti bisa menjadi acuan dalam mengerjakan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya setelah kalian telah menyaksikan video pemecahan masalah serta contohnya, kita akan ke contoh dan pembahasan. Yang pertama, perlu dipahami, contoh soal nanti bisa digunakan untuk latihan. Jadi sebelumnya, siapkan kertas dan alat tulis kalian untuk berlatih soal yang akan dibahas. Yang kedua, pause. Setelah soal ditampilkan, silahkan pause video ini untuk latihan terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan. Bisa dipahami? Nah, silahkan perhatikan soal berikut. Diagram batang di atas menunjukkan ekspor minyak sawit mentah PT Bakarat Prima. Diketahui 5 bulan terakhir harga minyak sawit stabil atau tetap pada harga 2 juta per barel. Hitunglah pemasukan dari ekspor minyak sawit mentah PT Bakarat Prima pada 3 bulan terakhir. Silahkan di pause terlebih dahulu untuk menjawab soal yang ada di layar monitor kalian. Nah, setelah kalian selesai, silakan perhatikan pembahasan berikut. Diketahui dalam pemecahan masalah, yang pertama adalah memahami masalah, tentunya menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang pertama adalah diketahui bulan Oktober jumlah produksinya adalah 40 barel, November 60 barel, Desember 50 barel, Januari 30 barel, Februari 20 barel, dan harga per barelnya adalah 2 juta rupiah. Sedangkan untuk yang ditanyakan, hitunglah pemasukan dari ekspor sawit, ekspor minyak sawit mentah PT Bakarat Prima pada 3 bulan terakhir. Di pemasukan 3 bulan terakhir. Nah, kita jawab untuk
rencanakan penyelesaian dan menjalankan rencana. Yang pertama, pemasukan 3 bulan terakhir, yaitu harga dikali jumlah ekspor 3 bulan terakhir. Lalu dimasukkan harganya, yaitu 2 juta, dan jumlah ekspor 3 bulan terakhir, yaitu bulan Desember, Januari, dan Februari. Kita masukkan angkanya, harganya tetap 2 juta, bulan Desember 50 ton, Januari 30 ton, Februari 20 ton. Nah, untuk pemasukan 3 bulan terakhir yaitu 2 juta dikali 100 ton, sehingga didapatkan pemasukan 3 bulan terakhir adalah 200 juta. Nah, ini sudah selesai, tetapi yang terakhir adalah pemeriksaan kembali, yaitu memeriksa dari awal sampai akhir apakah hitungannya betul, apakah memasukkan datanya betul, lalu kita tuliskan kalimat kesimpulan seperti ini. Jadi pemasukan dari ekspor minyak sawit mentah PT Bakarat Prima 3 bulan terakhir sebesar 200 juta rupiah. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan yang dibahas kali ini? Lanjut ke soal berikutnya. Silahkan diperhatikan dan di pause video ini. Nah, setelah kalian selesai, kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, hampir sama, kita untuk memahami masalah yaitu dengan menuliskan diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui, pada bulan Oktober ekspor arang desa Trangsan adalah 20 ton. Untuk bulan November sebesar 40 ton, dan bulan Desember sebesar 60 ton, Januari 30 ton, Februari 50 ton, dan keuntungan yaitu 11 juta per ton. Sedangkan untuk yang ditanyakan adalah keuntungan 3 bulan terakhir. Langsung kita jawab. Untuk keuntungan 3 bulan terakhir yaitu ada rumusnya, keuntungan dikali jumlah ekspor 3 bulan terakhir. Keuntungannya berapa? 11 juta. Sedangkan untuk bulan 3 bulan terakhir ada Desember, Januari, dan Februari. Kita masukkan lagi. Desember ada 60 ton, Januari ada 30 ton, Februari ada 50 ton. Kita masukkan angkanya dan kita kalikan. 11 juta dikali 140 ton, sehingga keuntungan 3 bulan terakhir adalah 1.540 juta rupiah. Nah, kita setelah selesai, kita periksa kembali dari awal, diketahui, ditanya, dijawab, apakah sudah betul langkah-langkah dan angka yang kita masukkan. Setelah itu kita buat kalimat kesimpulan, yaitu jadi keuntungan ekspor arang desa Trangsan 3 bulan terakhir sebesar 1.540 juta rupiah. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal tentang lingkaran menggunakan derajat. Ingat, satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Kalau menggunakan persen, 100%. Nah, silahkan dipahami soalnya. Bapak bisa bacakan. Diagram di atas menunjukkan penjualan sayur-sayuran pasar Tanjung Rejo dalam satu hari. Jika total penjualan sayur pasar Tanjung Rejo dalam satu hari sebanyak 360 ton, berapakah banyak sayur wortel yang terjual dalam satu hari? Nah, silahkan pause video ini untuk menjawab. Nah, terima kasih telah berusaha menjawab. Kita bahas bersama-sama.
kita seperti tadi, untuk memahami masalah dituliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang pertama adalah kangkung sebesar 45 derajat, tomat sebesar 55 derajat, kol sebesar 30 derajat, brokoli 60 derajat, bayam 90 derajat, dan wortel belum diketahui, nanti kita cari. Lalu total penjualan dalam satu hari itu 360 ton dari semua sayuran yang ada di diagram lingkaran ini. Nah, untuk yang ditanyakan adalah total penjualan wortel dalam satu hari. Jadi nanti dinyatakan dalam berapa ton. Nah, untuk selanjutnya adalah merencanakan penyelesaian dan menjalankan rencana. Kita cari tahu dulu derajat dalam wortel. Ingat, satu lingkaran ada 360 derajat. Berarti 360 derajat sama dengan kangkung tambah tomat tambah kol tambah brokoli tambah bayam dan tambah wortel. Kita masukkan derajatnya. 30 derajat ditambah sama dengan kangkung, kita turunkan menjadi 45, tomat 55 derajat, kol 30 derajat, brokoli 60 derajat, bayam 90 derajat, dan wortel belum tahu. 360 sama dengan 280 derajat ditambah wortel, kita substitusikan. Wortel sama dengan 360 derajat dikurangi 280 derajat. Wortel sama dengan 80 derajat. Nah, untuk selanjutnya total penjualan wortel sama dengan besar derajat wortel dikali total penjualan satu hari. Kita dapatkan angkanya 80 derajat dikali 360 sama dengan 80 per 360 kali 360, tinggal kita coret saja 360 jadi 80 ton. Nah, kita berikan pemeriksaan kembali, yaitu memeriksa semuanya dan memberikan kalimat kesimpulan. Nah, kalimat kesimpulannya adalah, jadi banyak sayur wortel yang terjual di pasar Tanjung Rejo dalam satu hari sebesar 80 ton. Bagaimana? Apakah kalian paham tentang pembahasan ini? Jika belum, silahkan tanyakan ke Pak Dian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.